Pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mendesain report menggunakan LibreOffice jika kita menggunakan add-on P3O Report Engine yang dari Ocha ini. Jadi sebelumnya kalau report atau printout default dari Odoo kan kita menggunakan XML. Dan nanti kita coba setelah terinstall P3O engine-nya, ini pastikan sudah terinstall, kita akan mencoba mendesain report tersebut menggunakan LibreOffice. Jadi harapannya user bisa mendesain sendiri reportnya seperti apa. Setelah didesain tinggal diupload, kemudian nanti reportnya akan menyesuaikan dengan desain yang kita buat. Jadi tampilannya akan sama persis dengan UI yang ada di sini gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini list yang perlu dicek ya. Yang pertama add-on-nya ada di Ocha. Ya, kita bisa cek di appsodoo.com. Cari aja nanti P3O Report Engine. Nah, ini download. Nah, cuma di sini perlu dicatat ya, atau perlu diperhatikan bahwa report ini membutuhkan library tambahan, yaitu P3O template dan P3O formats. Kemudian kalau untuk aktivitas convert report tersebut menjadi PDF dan report format yang lain, nanti memerlukan LibreOffice. Jadi pastikan ini diinstal. Nah, jika kalian menggunakan Docker ada kendala, biasanya saya membuat Docker image tersendiri untuk biar Docker image-nya itu support P3O dan lain-lain. Nah, contohnya nanti bisa dicari di GitHub Odoo Docker yang di repo saya. Nah, ini contohnya kalau mau menggunakan Docker ya. Nah, di sini kan ada penambahan packaging, P3O template, P3O format gitu ya, dan lain-lain. Itu kalau menggunakan Docker. Oke, referensi templating nanti di official dokumentasi dari P3O template. Nah, di sini ya. Ini ada bagaimana membuat looping, kemudian variabel dan lain-lain. Oke, kemudian untuk referensi desainnya, kalau mengacu ke Odoo ya, ini ada add-on yang sudah siap pakai sebenarnya, cuma dependensinya agak banyak ya. Jadi kita paling contohkan aja dari sini, tapi sampel desainnya. Jadi ada purchase report P3O misalnya. Nah, ini ada sampel ODT-nya, kemudian ada custom-nya apa gitu. Saya coba cek ya. Saya pernah download. Nah, ini contohnya purchase. Nah, ini ada sampel purchase order ODT-nya. Nah, untuk sebagai referensi ya. Nah, yang saya praktekkan nggak akan sekompleks ini, simpel aja biar paham ininya, penulisannya. Oke ya, langsung. Setelah diinstal, pertama kita perlu menambahkan report kita atau mendefinisikan report kita di Odoo agar nanti bisa di print P3O-nya dari sini. Jadi contohnya purchase order 1 ini. Nah, untuk membuat report atau mengcustom agar menjadi P3O, aktifkan mode debug, kemudian kita ke setting, technical, kemudian di sini ada report, kemudian kita cari purchase order misalnya ya. Nah, ini tinggal diubah. Kalau misalnya bawaannya mau kita ubah menjadi P3O, ini diganti P3O, kemudian akan tampil nih di sini template-nya yang mana.
Nah, tapi saya nggak akan mengubah yang standar ya. Jadi kita buat aja baru, contohnya seperti ini. Jadi saya buat purchase order, nanti report P3O, modelnya purchase.order, template-nya ini ditambahkan aja satu atau sesuai keinginan silakan ya. Yang penting ini unik, nggak sama. Kemudian ini nanti printnya akan namanya apa. Nah, yang penting di sini kita tentukan output formatnya nanti apa. Apakah Word, Doc.cx, atau PDF, atau HTML, atau XLS, dan lain-lain. Contohnya saya pilih PDF, jadi ketika di-download nanti hasilnya PDF. Kemudian template-nya apa? Nah, template ini yang nanti kita desain dan upload di sini. Itu. Oke ya. Untuk starter saya sudah ada dokumennya. Contohnya ini aja. Ini biar sekalian untuk project-project yang lain. Nah, aturan penulisannya nanti di looping untuk setiap record. Jadi di sini kita memahami atau mengetahui objek record ya, objects. Jadi record-record yang dipilih nanti. Jadi contohnya kalau kita buka PO, nah ini satu baris ini berarti satu record. Kalau misalnya printnya 2 seperti ini, berarti nanti recordnya lebih dari satu atau sebanyak 2 gitu konteksnya kalau sekarang. Nah, makanya di desain template-nya itu kita looping. Nah, nanti kita desain per satu record. Selebihnya sistem akan melooping sebanyak data yang terpilih nanti. Nah, setiap looping dan statement lain itu ada tutupnya. Jadi kalau di sini ada for, berarti di bawah nanti ada tutup for gitu. Nah, penulisan ini nanti kita menggunakan hyperlink atau menggunakan input field. Itu ya. Kita buka dokumentasinya. Jadi di dokumentasi resminya P3O template, kalau kita menggunakan looping dan lain-lain yang kontrol ya, kontrol struktur, kita bisa menggunakan hyperlink atau bisa menggunakan input field. Nah, ini kita contohkan ya. Nah, contoh kalau ini adalah hyperlink. Jadi kalau mau diedit, ini tinggal klik kanan aja, kemudian di sini akan ada edit hyperlink. Nah, aturannya kalau dari P3O itu selalu diawali dengan P3O /// untuk URL-nya. Kemudian selebihnya adalah perintah codingnya. Nah, kemudian itu harus ditulis juga di teksnya, cuma tidak ada P3O //. Jadi hanya yang ini ke kanan. Ini nanti dimasukkan ke teks. Nah, itu aturan penulisan hyperlink ya. Nah, kemudian kalau aturan penulisan di field, ini nanti kita edit field. Nah, aturannya adalah P3O dot selalu diawali dengan P3O kalau field ya. Kemudian selebihnya itu variabel atau statement yang kita buat. Itu. Oke, kita buat baru aja. Atau ini kita duplicate ya. Save as. Ini saya namakan PO sampel 1 namanya. Simpan. Oke, kemudian ini dihapus dulu semuanya ya, biar kelihatan. Dari sini ke sini. Nah, ini nanti tinggal diketik aja sebenarnya. Intinya sih kalau memasukkan
hyperlink itu tinggal di sini, kemudian insert, kemudian hyperlink. Terus di sininya kita ketik, misalnya p3o dot ini ya, kalau fill, cuma kalau hyperlink berarti ini. Kemudian baru statementnya, misalnya for apa gitu ya, for line atau for apa atau while gitu ya. Nah itu penulisannya seperti itu. Nah kalau fill, caranya insert, kemudian fill, kemudian more fill, kemudian di sini kita pilih yang variabel user fill. Nah kemudian di sini kita tinggal ketik aja, misalnya p3o dot. Nah ini selebihnya adalah nama variabel kita. Kemudian value-nya itu kita kasih nilai sementaranya atau yang tampil saat kita desain aja di sini gitu. Ini ya, nanti tinggal checklist kemudian insert. Nah ini cara penulisannya. Oke, kita pakai dokumen starter ini. Intinya sih di sini ada hyperlink untuk for. Jadi setiap objek yang terpilih nanti di looping sebagai obj objek gitu ya. Jangan lupa nanti ditutup. Nah tutupnya ini di halaman kedua karena biar setiap satu halaman itu terdiri satu halaman, bukan 2 record jadi satu halaman, tapi satu record minimal satu halaman. Nah kemudian setelah looping objeknya, kemudian ada with. With ini kan statement untuk kita mendeklarasikan sesuatu perintah atau variabel di lingkup with-nya. Jadi dimulai dari with buka sampai with tutup ini. Nah ini berlaku, yaitu lang ya. Objek lang itu untuk bahasa. Kemudian di dalamnya lagi ada with, kita aliaskan objek sebagai O, karena nanti kita akan menambahkan konteks language atau bahasa. Jadi nanti tujuannya biar kalau partnernya bahasa Indonesia, print out-nya menyesuaikan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris menyesuaikan bahasa Inggris gitu. Ini kalau mengikuti standar ya. Kalau enggak ya nanti silakan dihapus aja satu paket ini. Berarti enggak ada pengaliasan O dengan konteks language gitu. Oke ya. Nah, kalau cara penulisannya nanti contohnya with gini. Ini saya contohkan tutup ininya ya. Penulisannya berarti insert hyperlink. Kemudian ini bisa dokumen atau internet. Kemudian di sini ketikkan p3o titik 2 slash slash. Kemudian setelah slash 2 ini baru pernyataan kita. Berarti kan tutup with berarti slash with gitu. Nah, kemudian di sininya apa yang ditampilkan. Berarti sama persis dengan setelah 2 slash ini. Berarti slash with gitu ya. Kalau sudah ini tinggal apply. Oke. Nah, ini. Oke, kita uji dulu ya dengan yang paling simple. Oke, ini kemudian kita tambahkan dulu yang simple aja, yaitu nomor PO misalnya. Nah, kalau mau insert field berarti kita insert field, kemudian more field, kemudian user field di bagian variabel ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal ketikkan aja p3o titik. Nah, kemudian variabel yang kita mau keluarkan. Nah, sekedar info ya, kalau belum tahu, di Udo kalau kita mau mengetahui nama fieldnya apa, kita tinggal buka recordnya, kemudian pastikan mode debug. Mode debug itu ada ininya, atau kita menggunakan extension atau apa. Intinya mode debug. Kemudian kita sorot di fieldnya. Contoh ini fieldnya adalah partner ID. Kalau ini sebenarnya fieldnya name, cuma kayaknya nggak bisa disorot. Atau kalau mau lihat lebih detail codingannya, kita lihat view formnya. Di sini ada name nih, fieldnya name. Jadi setelah priority atau bintang, kemudian baru name. Jadi fieldnya name gitu ya. Nah, berarti di p3o-nya isi kita inputkan o.name.
Kenapa O? Karena tadi kan sudah dialiaskan sebagai O. Jadi awalnya objects, kemudian di looping menjadi OBJ. Setiap OBJ itu nanti ada alias O-nya sebagai yang sudah ditambahkan konteks language. Berarti di sini py3o dot o dot fill-nya yaitu name gitu ya. Kemudian kita tambahkan misalnya nomor PO atau kalau mau sama ya name aja. Kemudian checklist, kemudian insert. Kalau sudah close, berarti ini sudah masuk. Oke ya, kita simpan. Kemudian karena ini starter, ini sudah saya buat sebelumnya, di headernya ada logo ya. Nanti saya contohkan. Di bawahnya ada footer juga. Intinya fokus ke sini dulu aja. Setelah ini kita simpan, setelah diedit kita simpan. Kemudian masuk ke report yang tadi ya. Di menu technical, kemudian report, kemudian purchase order yang kita buat. Nah, di template-nya, di bagian label office template, ini diedit aja nih. Kalau mau buat baru ya silakan. Misalnya PO sampel 1 gitu. Dan create and edit. Nah, kita upload dokumen template-nya. Tadi di download, ini. Simpan, simpan. Nah, jika ini sudah disimpan, kalau misalnya belum terpasang konteks print-nya, ini nanti akan ada ini tombol add to the print menu. Nah, untuk menambahkan menu print di record ini ya, di model ini. Kalau sudah ada ya sudah, ini contohnya kayak gini. Nah, ketika ini sudah ditambahkan, maka kita bisa coba reload di model yang tadi dipasang, contohnya PO ya. Nah, di sini akan ada print purchase order 1 yang tadi dibuat atau kita definisikan. Nah, ketika ini diklik, harusnya hasilnya sesuai dengan template yang kita definisikan. Nah, ini ada headernya, kemudian ada nomor, ada PO2. Nah, ini kan satu halaman full. Bagaimana kalau 2? Kita coba checklist 2. Ini recordnya berarti ada 2. Print purchase order 1. Oke. Nah, ini hasilnya harusnya 2. Ini PO 2, kemudian ini PO 1. Nah, gitu ya. Jadi 2 halaman. Udah sesuai dengan defaultnya udah. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai sini. Nah, kemudian kalau untuk relasi kayak misalnya nama customer ya atau nama vendor, ini ketik aja contohnya, tambahkan insert. Ini kan tadi pertama kita pakai fill ya. Nah, ini saya contohkan yang dengan function fill atau dengan link itu bisa. Nah, ini kita insert misalnya hyperlink, ini contoh yang pakai link. Kita ketikkan py3o, kemudian di sini kita coba keluarkan function titik 2, nah kemudian objeknya dot o dot, nah ini kan objeknya o ya, o dot partner id dot name. Ini di sini ya, kita lihat ini kan filenya partner id dot name or titik 2 misalnya. Jadi kalau ada partnernya dia ada, kalau nggak ada misalnya strip gitu. Nah, kemudian teksnya kita samakan dengan setelah slash di copy aja, paste di sini. Saya panjangkan. Ini ya. Ini contoh kalau penulisannya menggunakan hyperlink. Apply. Oke.
Kita simpan, kemudian kita upload ke reportnya ya, di report purchase 1 kita zoom aja, kemudian kita replace dengan ODT yang terbaru. Nah, kita coba print. Hasilnya keluar. Nah, ini. Jadi selain menggunakan fill, kita bisa menggunakan hyperlink. Kalau ini kan hyperlink, kalau ini fill gitu ya. Itu cara penulisannya. Oke, lanjut. Kita contohkan yang detail ya, yang menggunakan. Jadi nanti intinya ini didesain-desain sesuai dengan pinginnya kita seperti apa. Kemudian yang dinamis kita variabelkan atau kita gunakan fungsi. Nah, kemudian lanjut kita akan coba struktur kontrol, contohnya for ya, jadi looping. Contoh kasusnya berarti untuk yang detail PO-nya. Contohnya di sini kan ada produk ya. Kita tambahkan lagi misalnya produk XYZ. Misalnya nah, ini kan ada 2 detail. Nah, bagaimana penulisan di template-nya? Nah, pertama kita desain dulu tabelnya. Jadi misalnya ini untuk detail ya di sini. Kita insert atau pakai ini, klik tabelnya. Berapa? Misalnya kan nomor, nama produk, quantity, harga, subtotal. Nah, misalnya ini ya. Berarti 5 kali 3. Ini nomor. Kita kecilkan segini. Kemudian produk. Kemudian quantity misalnya. Kemudian price. Dan subtotal. Ini contohnya gini ya. Ini nanti bisa diformat-format, misalnya tebal, kemudian di tengah, kemudian ada warnanya dan lain-lain gitu. Saya tambahkan dulu. Nah, kemudian di sini kita tulis struktur kontrolnya. Misalnya ini aja saya copy ya. Oke, jangan pakai ini. Saya copy dari ini aja. Nah, di sini di baris yang agak gedean aja kita tulisnya di sini. Kita tambahkan hyperlink, insert hyperlink. Nah, statement loopingnya kita tambahkan di sini. Nanti P3O, kemudian titik 2 slash. Nah, ini statementnya kita tulis. Nah, misalnya kita looping for, statement for-nya kita pakai enumerate biar nanti kita dapat angka ininya ya, angka urutannya. Karena saya mau menampilkan, misalnya kita mau menampilkan nomornya. Jadi kan kita perlu urutan looping biar 1, 2, 3, 4 gitu seterusnya. Kemudian o.orderline. Orderline itu karena di Udo contohnya ini nama objek manituannya itu orderline. Kalau nggak kelihatan kita lihat di formnya aja. Di bagian ini, di notebook di bagian produk dengan ada orderline. Tuh. Lanjut, makanya menulisnya for sama dengan kutip 2 i, l itu sebagai alias dari orderline nanti ya. In enumerate o.orderline. Jadi kita looping menggunakan enumerate biar kita dapat angka loopingnya. Kemudian di teksnya ini samakan dengan setelah slash P3O ini. Nah, apply. Oke. Berarti ini
setelah ini akan di looping sebanyak order line. Nah, untuk menghentikan looping, di sini kita tambahkan hyperlink lagi, p3o. Nah, ini statement p3o, kemudian tambahkan /for. Jadi untuk mengakhiri for-nya atau akhir for-nya. Play, oke. Ini ya. Berarti nanti di sini dia akan di looping sebanyak data yang di order line. Nah, misalnya kita pakai fill bisa, mau pakai link bisa ya. Contoh di sini saya mau pakai ini di format dulu ya. Tengahin. Nah, di sini saya mau pakai apa namanya? Fill. Berarti insert fill, kemudian kalau fill kayaknya nggak bisa plus ya. Pakai link aja. Insert hyperlink. Kita tuliskan p3o titik 2. Nah, kemudian function fungsi yang akan dieksekusi yaitu i plus 1. Nah, plus 1 karena looping ini kan indeksnya 0 ya. Jadi kalau ke 1 itu 0 biasanya. Oke. Tambahkan di sini. Apply. Oke. Kalau kepanjangan kita bisa juga pakai fill tapi function ya. Ini bisa juga pakai function yang di fill. Fill, more fill. Kita pilih yang function, kemudian pilih input fill. Referennya kita masukkan p3o. p3o titik 2 function. Nah, ini kalau penulisan fungsi di fill ya, pakai function. Kemudian kita tambahkan i plus 1. Ya, karena di sini kan sudah dialiaskan i enumerate-nya. Nah, kemudian insert, nanti referennya kita isi saja dengan i plus 1. Biar kelihatan fungsi, kita pakai kurung kurawal plus 1. Ini. Oke. Close. Jadi ini kan simple ya, nggak terlalu panjang kayak tadi. Oke, kemudian di sini kita tampilkan dari line-nya produk name-nya, insert di sini ya, di sini insert fill, more fill, kemudian input fill, variable user fill. Nah, di sini ketiknya berarti p3o.l product id name. Nah, kenapa produk ID? Karena di sini ya, kita lihat ini field-nya adalah produk ID. Namanya berarti .name gitu. Berarti l p3o.l.productid.name. Ini statement p3o. Kemudian L, kenapa L? Karena di sini kita sudah aliaskan sebagai L untuk order line-nya, per satu order line-nya. Kemudian di value-nya, misalnya kita tuliskan produk. Oke, checklist. Kemudian insert. Sudah close. Nah, ini sudah masuk. Oke ya, sampai sini dulu kita simpan. Kemudian kita upload ke template di report purchase order 1 di bagian attachment-nya. Nah, ini kita upload lagi yang terupdate. Sudah. Nah, kemudian kita coba print purchase order 1. Nah, ini berhasil. Seharusnya tampil looping. Nah, ini sebanyak record yang tadi ya. Nah, cuma kita baru mendefinisikan nomor dan nama produk gitu. Oke ya, sudah kebayang. Saya lanjutkan dulu sampai subtotal. Nah, untuk format yang
yang bisa kita lakukan itu kita bisa menggunakan format fungsi-fungsi yang sudah ada di add-on P3O engine-nya Odoo, yaitu ada O format length, O format date untuk memformat tanggal, ini untuk format angka dan numerik ya. Nah, kita bisa lihat dokumentasinya juga lihat di apps, kemudian di modul info. Nah, di bagian sini ini cara menggunakannya. Jadi ada beberapa fungsi dan variabel yang bisa dipakai. Contohnya untuk memparsing HTML, ini kita pakai HTML sanitize. Untuk angka kita bisa pakai format link. Nanti kita setting monetary, digital digit precision-nya dan lain-lain. Nah, contohnya di sampel yang sudah disediakan aja nih. Contohnya di sini. Nih. Untuk produk quantity kita sorot ya. Ini menggunakan edit aja. Menggunakan fill, ini copy aja ya. Nanti kita tiru. Nah, kita tahu dulu fill quantity itu apa di PO. Kita ke PO, purchase order, atau RFQ. Di sini quantity kita sorot itu produk underscore QT. Berarti di sini nanti kita insert ini ya di bagian quantity sini. Insert fill function input fill, kemudian referennya kita paste di sini. Kalau nggak kelihatan saya tulis dulu di sini. Biar kelihatan. Ini statement P3O, kemudian function, eksekusi fungsi atau statement. Kemudian kita menggunakan format lang. Tadi L kan sudah kita definisikan sebagai order line ya. Kemudian produk quantity. Produk quantity itu fill-nya produk quantity benar. Kemudian digit precision-nya kita setting pakai UM. Jadi nanti biar ketahuan berapa digit setelah koma gitu ya. Kemudian language-nya kita tambahkan lang. Nah, ini kan sudah ada. Oke, kita copy aja. Masuk ke LibreOffice. Paste di sini. Jadi fill function input fill, referennya masukkan yang kode tadi, insert. Nah, di sini kita tulis aja misalnya produk. Nah, ini biar kelihatan fungsi ini pakai kurung siku. Oke, plus. Nah, ini ya udah masuk. Kemudian kalau mau diformat, ini tinggal diformat aja nih. Misalnya kalau quantity itu kan di sebelah kiri mungkin ya. Nah, begitu juga untuk price, ini copy aja, masukkan ke sini. Nah, kita lihat fill price itu price unit. Nanti kita edit. Di price unit. Untuk digit precision-nya nanti sesuaikan aja ya. Saya pakai ini dulu. Oke. Please. Unit. Oke. Nah, kemudian subtotal. Subtotal itu ini ya. Ini fill-nya price subtotal. Kita copy aja. Price subtotal.
Nah, linknya kita edit. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba upload ke report purchase order 1 di bagian attachment, ganti, simpan. Ya, ininya diganti. Kemudian kita coba print. Oke, udah sesuai ya. Nah, kemudian kalau totalnya bisa ditambahkan di sini aja. Kita edit aja di baris terakhir. Ini kita merge aja ya, sampai ke sini. Merge. Di mana, Mas? Oke. Kemudian di kiri, saya lihat total. Saya langsung ke totalnya aja. Ini di copy. Filenya itu ya kelihatan ya. Kita sini aja. Atau dari sini ya. Dari list. Nah, ini. Amount total. Amount total. Oke, linknya kita ganti. Amount total. Nah, cuma ini bukan dari line ya, tapi dari O. Karena total itu kan ada di PO-nya, bukan di line-nya. Jadi saya pakai O.amount total. Oke, simpan. Kita coba upload lagi. Kemudian kita coba print. Oke, kita lihat ini ya, ada totalnya. Nah, untuk formatting ya ini tinggal diedit aja. Misalnya ini nanti tebal gitu ya, warna apa dan lain-lain, itu silakan. Oke, itu untuk contoh looping di detail ya. Nah, untuk yang fungsi lain sepertinya tinggal dicoba aja. Kayak ini format multi line value kan untuk teks yang bisa enter atau bisa beberapa baris dalam satu field. Nah, kita pakai itu. Oke. Kemudian image itu kita menggunakan ini apa namanya, frame di bagian header. Nah, ini kan sebenarnya frame. Jadi nanti kalau manual insert frame gitu ya. Nah, cuma di sini yang penting adalah gambarnya, yaitu optionnya, name-nya itu menggunakan P3 image. Dan kita ambil dari objek Udo aja nih. Contohnya kan dari apa nih, company ya, company, kemudian gambar dari company tersebut. Nah, formatnya PNG dan lain-lain. Nanti ini otomatis di format menjadi gambar kalau ada recordnya. Gitu sih. Jadi kurang lebih semuanya menggunakan function dan field untuk penulisan kode-kodenya. Oke ya. Mungkin cukup terkait desain report menggunakan P3O. Selebihnya tinggal dicoba-coba aja beberapa fungsi-fungsi atau formatting di template. Oke, saya kira udah semua. Terima kasih.